Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Safitri dari kelas 11 IPA 3. Saya nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang konflik dan kekerasan. Nah, apa sih konflik itu? Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configere yang artinya saling memukul. Sedangkan secara sosiologis, konflik berarti sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, perbedaan dari konflik dan kekerasan ini adalah di dalam konflik belum tentu ada kekerasan, sedangkan di dalam kekerasan sudah tentu ada konflik. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan di dalam masyarakat. Yang pertama itu sosial frustasi atau tidak tercapainya tujuan. Yang kedua itu situasi ketidaknyamanannya seseorang di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, rendahnya kesadaran diri atau kesadaran kolektif, tidak memanusiakan manusia. Yang keempat, sumber daya manusia. Nah, dimanapun orang itu berada, mereka akan memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang kelima, media massa. Di sini yang berperan itu televisi, radio, dan koran. Nah, yang keenam ada kebudayaan. Yang ketujuh ada kekerasan individu dan kelompok yang terjadi di masyarakat, merupakan imbas dari ekspresi kultural yang terhambat. Nah, ada beberapa hal yang perlu direnungkan, terutama dalam konteks pencegahan konflik di Indonesia di masa yang akan mendatang. Yang pertama itu diperlukan visi bersama dari bangsa Indonesia untuk menata masa depan yang lebih baik dengan berlandasan pada pengembangan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kedua itu membangun sistem yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, pendidikan resolusi konflik dan perdamaian bagi masyarakat luas perlu terus disosialisasikan sehingga masyarakat mempunyai kemampuan sendiri untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian di masa mendatang. Yang keempat, peran media massa yang pro-damai dalam rangka pencegahan konflik. Yang kelima, kerjasama sinergis antara pemerintah dan masyarakat mutlak dibutuhkan dalam upaya penanganan dan pencegahan konflik. Sebab-sebab konflik. Nah, di sini ada faktor penyebab konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama itu perbedaan individu, perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebangsaan, dan identitas seseorang. Yang kedua, ada perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi, tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sama. Apa yang dianggap oleh satu kelompok lain belum tentu dianggap baik oleh kelompok lainnya. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda dengan individu atau kelompok lainnya. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terlalu cepat. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang kalah cepat seperti yang sedang terjadi pada era globalisasi sekarang ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya yang terlalu cepat. Terlihat pada fenomena-fenomena sosial berikut. Yang pertama itu cultural lag atau ketertinggalan sistem nilai dan norma sosial, tidak mampu mengikuti perkembangan iptek terutama di bidang materi. Yang kedua itu cultural shock atau goncangan budaya, terutama terjadi di kalangan generasi muda. Yang ketiga, westernisasi, budaya kebarat-baratan, terutama terjadi di kalangan generasi muda.
Yang keempat, cultural loss, yaitu hilangnya beberapa unsur sosial, budaya, tradisional, seperti kegotong royongan, kesetiakawanan. Yang kelima, konsumerisme, yaitu pemakaian barang-barang mewah berlebihan. Yang kelima, perbedaan etnis. Yang keenam, perbedaan ras. Yang ketujuh, perbedaan agama. Nah, di sini ada bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, ada konflik berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang ketiga, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Yang keempat, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Yang kelima, berdasarkan cara pengolahannya. Nah, konflik berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua. Ada konflik destruktif dan konflik konstruktif. Nah, konflik destruktif ini adalah merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Yang kedua, konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik itu ada 3. Yang pertama, konflik vertikal, yang kedua horizontal, dan yang ketiga konflik diagonal. Nah, konflik vertikal adalah konflik antar komponen masyarakat dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya itu konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan. Yang kedua, konflik horizontal, konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Yang ketiga itu konflik diagonal. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya itu konflik di Aceh. Dan yang ketiga itu konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Nah, konflik terbuka ini konflik yang diketahui oleh banyak orang. Sedangkan konflik tertutup itu konflik yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang keempat itu konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Yang pertama ada konflik sosial. Yang kedua, ada konflik politik. Yang ketiga, ada konflik ekonomi. Yang keempat, ada konflik budaya. Dan yang kelima, ada konflik ideologi. Nah, yang terakhir ini konflik berdasarkan cara pengelolaannya. Ada konflik individu, konflik antar individu, dan konflik antar kelompok. Nah, konflik interindividu merupakan tipe yang paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Konflik individu mencakup 3 macam situasi alternatif. Yang pertama ada konflik pendekatan. Yang kedua ada konflik menghindari. Yang ketiga ada konflik pendekatan menghindari muhipel. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu orang atau lebih yang sifatnya kadang-kadang substantif, menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, atau bersifat emosional, menyangkut perbedaan selera dan perasaan like atau dislike, suka atau tidak suka. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik ini merupakan konflik yang banyak dijumpai dalam kenyataan hidup manusia sebagai makhluk sosial karena mereka hidup dalam kelompok-kelompok. Nah, di sini juga ada dampak-dampak konflik. Dampak negatif konflik itu terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dampak langsungnya itu merupakan yang pertama menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau lebih.
adanya perubahan kepribadian seseorang, hancurnya harta, benda, dan korban jiwa, lumpuhnya roda perekonomian. Karena waktunya tidak cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.